Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Eh, Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di malam hari ini. Dan kita bisa melanjutkan kajian kitab Muhtarat. Kitab Muhtaratu Qawaidil Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Hufran Hafizahullah Ta'ala. Betul ya, untuk materinya kita masuk yang ini ya, karena yang sebelumnya ini sudah, kemarin kan ini ya, latihan ini sudah itu. Ya, kita masuki Al-Fasl Sadis, fasal yang keenam dari buku ini, yaitu Al-Ismu bin Nadhari ila Tarkibihi. Isim ditinjau dari penyusunannya. Isim ditinjau pada tarkibnya atau penyusunannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya isim jamid, nanti yang kedua namanya isim mustaqbal. Jadi isim itu ada yang jamid, ada yang mustaqbal. Isim jamid, alismul jamid, isim yang tidak disusun dari selainnya. Ya, misal mauzun, qalamun, filun, burtuqalun, rojulun. Ini bukan hasil eh, turunan dari kata yang lain. Ini adalah pengertian jamid. Isim jamid itu ada dua macam. Yang pertama adalah isim dzat, ismul dzat, dan yang kedua nanti masdar. Ya, jadi baik masdar maupun isim dzat itu termasuk dari isim jamid ya. Isim dzat ialah isim yang tidak muncul darinya fiil yang semakna. Ya, artinya isim yang dia bukan pecahan dari sebuah fiil. Misal hayawanun hewan, rojulun orang laki-laki, syajaratun pohon, jabalun gunung, nahrun sungai. Ya, ini bukan muncul dari fiil. Ya, beda dengan yang nanti isim mustaq itu kan pecahan dari sebuah fiil. Ya. Ya, kalau ini tidak ada kaitannya dengan fiil. Ini namanya jamid dari sisi zat. Misal ada hajarun, ini asal usul fiilnya apa? Ya tidak ada. Itu namanya yang semacam itu adalah jamid zat. Kemudian termasuk jamid yang kedua adalah masdar ya, al-masdaru. Masdar disebutkan di sini adalah isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya atau kata benda abstrak. Atau masdar itu adalah urutan ketiga di dalam pelajaran tasrif istilahi. Ya, misal ada khoroja, yakhruju, khurujun, itu kan. Khuruj itu adalah masdar dari khoroja. Maka yang namanya masdar dia adalah termasuk jamid karena justru masdar itulah asal usul dari semua fiil. Misal khurujun, ruju'un, ya, syira'un, ilmun, fiqhun. Gitu. Khurujun artinya keluar. Ya. Ruju'un kembali, syira'un
yaitu pembelian ilmu fiqhun, fikih atau kepahaman. Al-masdar adalah asal semua fiil dan isim mustaq. Ya, jadi misal ada fiil kataba itu asalnya dari kitabah. Fiil khoroja asalnya dari khurujun. Itu karena masdar dialah asal dari semua fiil. Ya, namanya saja masdar, sumber atau tempat munculnya. Itu kan masdar adalah tempat muncul. Sehingga masdar lebih dikuatkan, nah, lebih kuat dibandingkan fiil gitu. Maka masdar itulah yang asal dan yang lainnya merupakan cabang darinya. Sehingga masdar ikut kepada kategori isim jamid. Maka di sini sangat penting kita mengenal masdar ya. Maka macam-macam masdar dan cara menyusunnya adalah sebagai berikut. Nah, kita masuk kepada macam-macam masdar dan cara menyusunnya. Yang pertama masdar yang fiilnya 3 huruf. Diterangkan di sini, masdar yang fiilnya 3 huruf itu cara menyusunnya tidak memiliki kaidah khusus. Ya, dari fiil yang 3 huruf atau fiil sulasi untuk mengetahui masdarnya itu tidak ada kaidah khusus. Sehingga kalau kita belum tahu masdar dari sebuah fiil yang sulasi, maka kita harus buka kamus, itu harus ya. Misal tadi khoroja, seandainya kita belum tahu apa sih masdarnya, maka harus buka kamus. Dilihat di kamus khoroja nanti disebutkan masdarnya hurujun atau khurujan. Misal ada dakhola, kita belum tahu apa sih masdar dari dakhola, harus buka kamus. Ya, dibuka kamusnya, nanti akan ditunjukkan di situ. Oh, dakhola ternyata masdarnya tukhulan. Gitu. Kemudian di sini ya hanya akan disampaikan beberapa kaidah yang sering digunakan. Ya, jadi ini bersifat biasanya ya, bukan sesuatu yang pasti karena yang pasti itu masdar sulasi harus lihat apa? Lihat kamus gitu ya. Yaitu jika menunjukkan arti sebagaimana berikut. Yang pertama untuk makna produksi biasanya itu ikut wazan fi'alatun itu makna produksi. Misal tijaratun perdagangan, zira'atun pertanian, sina'atun perindustrian. Nah, ini wazan fi'ala, kebanyakan yang fi'ala itu untuk menunjukkan makna produksi. Kemudian yang kedua untuk menunjukkan makna keguncangan biasanya itu ikut wazan fa'alanun. Misal ada dawaronun. Dawaronun yaitu perputaran ya. Daur dawaron ya. Perputaran. Ya. Misal dawaronul ardi perputaran bumi. Ya. Perputaran berputar-putar itu kan makna keguncangan itu ya. Ya. Kemudian contoh yang kedua misal ya tawafanun ya tawafanun
bisa bermakna yaitu banjir ya, atau bisa bermakna topan, topan dan topan, angin topan itu tawafan. Atau bisa bermakna yaitu keliling juga ya. Tawaf, tawaf ya. Tawaf kan, tawaf apa? Keliling ya. Ya, tawafan ya. Tawafan. Tawafan artinya bisa bermakna perjalanan keliling atau mengelilingi. Itu kan berarti guncangan juga ya. Kemudian wasan fa'alanun ya, contoh berikutnya walayanun yaitu keadaan apa? Mendidih ya. Walayan itu mendidih. Kemudian yang ketiga untuk menunjukkan makna penyakit atau suara biasanya ikut wasan fu'alun ini biasanya yang ikut wasan fu'alun bukaun buka tangisan ya kan buka baka yaki bukaun gitu tangisan atau menangis. Kemudian zukam ya zukamun zukam ya bisa makna pilek ya pilek atau flu ya juga bisa zukam demam fu'alun su'alun batuk ya kalau pakai ain itu artinya batuk kalau pakai hamzah artinya pertanyaan jika kalau kita akan bertanya indi soal bukan indi soal ya, kalau soal nanti artinya apa batuk ya saya punya batuk gitu ya. Ya, bedanya tipis ya soal dan soal soalun batuk. Kemudian untuk menunjukkan makna warna biasanya ikut wasan fu'lah. Humroh warna merah, sufroh warna kuning, khudrah warna hijau. Ya ikut ke wasan fu'lah. Yaitulah gambaran untuk masdar yang fiilnya 3 huruf. Secara hukum asal, apa hukum asalnya? Dia itu sama'i, maka harus lihat kamus. Ya, adapun yang disampaikan tadi ini nomor 1, 2, 3, 4 ini untuk makna kebiasaannya atau biasanya seperti itu. Ya. Tapi kembali lagi untuk pastinya setiap masdar itu ya harus lihat kamus untuk fiil yang 3 huruf. Kemudian dan jika tidak menunjukkan arti seperti di atas, maka kaidahnya sebagai berikut. Ya, ini masih tentang masdar yang fiil 3 huruf. Jika fiilnya muta'adin atau fiil yang butuh objek, ya seperti menolong, memukul itu kan butuh objek ya. Maka biasanya, ini lagi biasanya ikut wasan fa'lan. Gitu. Doroba yadribu dorban, itu munculnya fa'lan. Dorban. Fataha yaftahu fathan itu. Fataha membuka masdarnya fathan ya fa'lan itu. Nasoro yansuru nasron gitu kan. Ya, nasoro menolong masdarnya nasron ikut wasan fa'lan. Kemudian jika fiilnya lazim, lazim itu fiil yang tidak butuh objek. Maka biasanya ikut wazan pertama ada yang ke wazan fu'ulun itu. Sajada yasjudu sujudun bersujud itu kan fi'il lazim nggak butuh objek. Qa'ada yaq'udu qu'udun duduk itu kan nggak butuh objek. Raja'a yarji'u ruju'un kharaja yakhruju khurujun dakhala yadkhulu dukhulun gitu. Ya, yang pertama ada yang ke wasan fu'ulun. Kadang ada yang ke fu'ulah ya. Fu'ulah
Sahula yashulu suhulatun, mudah. Sa'uba yas'ubu su'ubatun, sulit. Azuba ya'zubu uzubatun, tawar atau segar. Ya, ya kadang ada ke yang lah ya. Kemudian ada yang fa'alun, gitu masternya fa'alun. Fariha yafrahu farahun, ya gembira. Amila ya'malu amalun, beramal. Syabi'ah yasba'u syaba'un, kenyang gitu. Ya, ini kan eh, fiil-fiil yang apa tadi, yang lazim ya, fiil-fiil yang lazim. Ya, selesai sudah untuk masdar yang tiga. Kembali ke prinsip dasar ya. Masdar yang tiga huruf, kalau kita memang belum tahu apa sih masdarnya, maka harus lihat kamus ininya gitu ya. Adapun ini adalah pengelompokan sebagai gambaran kebiasaan atau biasanya. Tapi yang lebih pasti harus lihat kamus. Karena fiil yang tiga huruf, masdarnya itu bersifat sama'i. Kemudian yang B ini lebih mudah karena masdar selain tiga huruf itu bersifat kiasi, bisa dikiaskan ke wazan yang ada. Ya berarti lebih mudah ya karena tinggal ngikut kepada wazan yang ada. Ya dua-duanya sebenarnya mudah ya. Yang tiga huruf saja juga kalau nggak tahu ya tinggal buka kamus kan mudah ya. Kalau yang ini tinggal ngikut kepada wazan yang ada. Bedanya yang selain tiga huruf kita diberi tugas untuk menghafal apa? Wazan-wazan dari setiap fiil yang lebih dari tiga huruf. Ya. Di sini akan disampaikan bentuk wazan-wazannya, nanti tinggal dihafalkan. Masdar yang fiilnya empat huruf, jika fiil madinya ikut wazan af'ala, masdarnya ikut wazan if'al. Contoh ini. Ankara yunkiru inkarun. Ya, ankara jadi inkarun. Ahsana ya ihsanun. Aslama islamun. Itu. Sehingga Islam itu adalah masdar dari aslama. Akroma, ikramun, dan sebagainya. Kemudian ketika fiil madinya fa'ala, masdarnya ikut wazan taf'ilun. Ya. Misal, allama ta'limun, abbara ta'birun. Ya, wazan taf'ilun. Qatta'a taqti'un. Ya, misal, nazzala tanzilun, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, apabila fiilnya berwasan fa'ala, masdarnya ikut wasan mufa'alatun, jahada mujahadatun, hasaba muhasabatun, ya. Syaraka musyarakatun, syawara musyawaratun, ya, sehingga musyawarah itu adalah masdar dari syawara. Kemudian ketika fiilnya berwasan fa'lala, masdarnya ikut wasan fa'lalatun. Ya tinggal ditambahkan apa? Tamar butoh ya di akhir itu fa'lala fa'lalatun itu. Zalzala zalzalatun zahrofa zahrofatun itu. Zahzaha zahzahatun, damdama damdamatun gitu misalnya. Ya fa'lala kawasan fa'lalatu. Yaitulah untuk fiil yang empat huruf. Kemudian kita lanjutkan masdar yang fiilnya 5 sampai 6 huruf. Wazannya adalah sebagai berikut. Jika fiil madinya diawali huruf hamzah wasol, maka masdarnya ikut wazan fiil madi dengan mengkasroh huruf ketiga dan ditambah alif sebelum huruf terakhir.
Ya, setiap fiil yang ada hamzah wasal ya dari jenis 5 huruf ataupun 6 huruf. Misal gini, ifta'ala, ya, nah, maka caranya yaitu huruf ketiganya di kasroh. Ifta'ala jadi ifti itu ya. Karena huruf ketiganya di kasroh. Dan huruf sebelum terakhir dikasih alif. Sehingga masdar dari ifta'ala ifti'alun gitu. Contoh ijtama'a ijtima'un. Kemudian ketika wasan infa'ala jadinya infi'alun. Contoh intolaqa intilaqun. Ya. Kemudian yang berawalan hamzah wasal yaitu wasan istaf'ala. Ya caranya sama. Istaf'ala jadi istif'alun. Istaghfara istighfarun. Gitu. Ya. Kemudian kita apa di teorinya dulu ya, kita di teorinya untuk menyusun yang menyusun dari masdar yang menyusun masdar. Tadi yang berapa? Yang 5 sampai 6 huruf ketika berawalan dengan apa? Hamzah wasal ya. Ketika berawalan dengan hamzah wasal. Kemudian jika fi'il madhinya diawali dengan huruf ta, ya, fi'il madhinya diawali dengan huruf ta, maka masdarnya itu ikut wazan fi'il madhi dengan mendoma huruf sebelum terakhir. Itu caranya. Ya, dengan mendoma huruf sebelum terakhir. Misal gini, wazan tafa'ala. Ini kan berawalan ta ya. Masdarnya sama seperti ini, cuma bedanya huruf sebelum terakhir di dhammah gitu. Tafa'ala jadi tafa'ulun, ta'allama ta'allumun gitu. Tafa'ala tafa'ulun, ta'arofa ta'arufun, tafa'lala tafa'lulun, ta'zalzala ta'zalzulun itu. Ya, ternyata gampang ya. Ini cara pintasnya seperti itu ya, cara pintasnya ya. Ya itulah masdar ya, masdar yang 3 huruf dan yang selain 3 huruf. Kita masih tentang masdar. Yang keempat atau D namanya masdar mim. Al-masdarul mimiyu. Ya, al-masdarul mimiyu. Masdar mim. Ialah masdar yang diawali dengan huruf mim. Gitu. Jadi dalam pelajaran sorof itu ada masdar dan ada masdar mim. Dari sisi pemakaiannya sama. Ya, cuma bedanya untuk masdar mim itu ada wazannya. Beda dengan masdar tadi kan ya. Untuk masdar yang 3 huruf kan harus lihat kamus ya. Kalau ini ada wazannya. Maka kita perlu tahu cara membuatnya ya. Cara membuatnya yang pertama jika fiilnya 3 huruf maka masdar mimnya mengikuti wazan maf'alun itu. Nasoro untuk masdar biasanya kan harus lihat kamus ya. Untuk masdar mimnya ikut wazan maf'alun, mansorun gitu. Roja'a marja'un, fataha maftahun. Sehingga mansorun dan nasrun itu penempatan dalam kalimatnya sama, fungsinya sama. Karena sama-sama masdar, cuma beda nama. Yang mansorun itu namanya masdar mim. Ya, semuanya kewasan maf'alun untuk yang 3 huruf. Kemudian jika fiilnya 3 huruf dan fa fiilnya huruf wawu yang disebut fiil, misal ya, misal wawi, maka masdar mimnya itu ikut wasan maf'ilun gitu. Untuk yang misal wawi,
wajada maujidun, waqa'a mauqi'un, wada'a maudi'un, dan sebagainya. Kemudian masih tentang masdar mim, jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka masdar mim seperti isim maf'ulnya. Misal, nah, padahal kita belum belajar isim maf'ul ya, tapi ini disebutkan seperti isim maf'ulnya. Ya, maka dengan dihafalkan ya, untuk kali ini dihafalkan. Misal ta'allama muta'allamun itu. Karena isim maf'ul dari ta'allama adalah muta'allamun, maka masdar mimnya ya sama gitu. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman muta'allimun muta'allamun gitu kan. Ta'allam la tata'allamu ta'allamun muta'allamun. Ya di situ kalau dilampirkan masdar mim dengan terpisah maka ta'allama ya ta'allamu muta'allamun itu muta'allimun muta'allamun ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Ya, di situ masdar mimnya sama dengan isim maf'ul. Intolaqa menjadi muntolakun, istaghfara mustaghfarun. Yaitu tadi masdar mim ya, masdar mim itu sama dengan masdar dalam hal apa? Penempatan di dalam kalimat. Ya, bedanya masdar biasa itu kalau sulasi harus lihat kamus, kalau ini ada wazannya. Yang pertama maf'alun ya untuk fiil yang sulasi, yang kedua ada maf'ilun ya ketika berupa fiil misal wawi, dan yang ketiga adalah ketika lebih dari 3 huruf sama seperti isim maf'ul. Ya, nanti akan dipelajari gimana cara membuat isim maf'ul. Kemudian masdar sinai, al-masdaru sinaiyu ialah isim yang ditambahkan iyah agar bermakna masdar. Ya, jadi masdar buatan ya, masdar buatan. Insanun, insaniyah. Gitu. Ya, insan sendiri itu bukan masdar ya. Kemudian ditambahkan iyah sehingga menjadi masdar maknanya ya. Kemanusiaan kan itu. Khalfun, khalfiyah, ya, khalfun, khalfiyah, latar belakang ya. Artinya latar belakang atau background itu khalfiyah. Mas'ulun, mas'uliyah, pertanggungjawaban. Mas'ul itu yang ditanya. Mas'uliyah adalah pertanggungjawaban hal-hal yang nanti akan ditanyakan kan gitu ya. Berarti maknanya pertanggungjawaban ya. Yang semacam ini namanya masdar sinai. Kemudian masih tentang masdar isim marroh atau disebut juga masdar marroh ya. Ialah isim yang menunjukkan sekali kejadian. Ya, misal ya ada kalimat misal darabtu sariqa dorbatan. Ya, saya memukul pencuri itu 1 kali pukulan. Itu namanya isim marroh atau masdar marroh. Cara membuatnya, yang pertama jika fiilnya itu sulasi 3 huruf maka isim marrohnya. Isim marrohnya ikut wazan fa'lah. Ya, ikut wazan fa'lah. Ya, contohnya tadi doroba dorbah. Ya, misalnya eh, syariba syarbah. Akala aklah. Ya, dan sebagainya. Intinya kewasan fa'lah. Ya. Jalasa jalsah. Kemudian untuk selain sulasi berarti 4 huruf atau lebih ya, isim marohnya diambil dari masdarnya. Ya, jadi harus tahu masdarnya itu apa, lalu tambahkan di akhirnya itu tamar butoh. Ya, namun jika masdarnya sudah ada tamar butohnya, sudah berakhiran tamar butoh, maka tambahkan lagi kalimah wahidah. Gitu. Misal untuk yang sulasi dicontohkan di sini, doroba artinya mukul.
Untuk isim marohnya fa'lah dorbatan, satu kali pukulan. Ya. Kemudian intolako yang toliku intilakon gitu kan. Intilakon itu masdarnya. Untuk menunjukkan isim marroh maka tambahkan saja tamar butoh. Intilakon jadi intilakotan itu. Satu kali pemberangkatan atau bertolak. Kemudian kalau pada masdarnya sudah ada tamar butoh maka tambahkan wahidah. Contoh zaka, nanti munculnya tazkiyatan wahidatan karena zaka sendiri masdarnya sudah ada tamar butohnya. Zaka yuzaki tazkiyatan gitu kan. Muzakin muzakan zakila tuzaki muzakan. Nah, dia masdarnya sudah ada tamar butohnya. Untuk menunjukkan isim marroh tambahkan wahidah. Ya tazkiyatan wahidatan. Contoh penggunaan dalam kalimat dalam jumlah. Dorobtul kalba dorbatan. Saya memukul anjing itu satu kali pukulan. Intolak tuntilakotan. Ya maaf ini salah harusnya tanpa wahidatan ya. Karena cukup ditambahkan apa? Tamar buta sudah cukup untuk menunjukkan isim marrah. Ya intolak tuntilakotan tanpa wahidatan gitu. Saya berangkat bertolak satu kali. La uzaki tazkiyatan wahidatan. Ya, saya tidak memberikan rekomendasi kepadamu satu kali. Ya, la uzaki tazkiyatan wahidatan. Ya, karena tazkiyatan sendiri sudah ada tamar butohnya untuk menunjukkan isim marah tambahkan wahidah. Beda dengan intilakotan itu nggak perlu pakai wahidah. Kemudian masih masdar ya, tanggung masih masdar satu lagi yaitu isim hay'ah atau masdar hay'ah, ismul hay'ati. Ialah isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya fiil. Ya, isim hay'ah hanya dibuat dari fiil sulasi yang tiga huruf lalu diikutkan wasan fi'lah menunjukkan keadaan ya. Misal faida qataltum fa ahsinul qitlata. Ini kan fi'lah itu. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Fa idza qataltum maka apabila kalian membunuh fa ahsinu maka perbaguslah al-qitlata cara membunuhnya. Ya, dalam perang pun ada adabnya gitu ya. Di antaranya tidak boleh mencincang-cincang musuh kan gitu itu di antaranya. Ya, maka ahsinul qitlata. Al-qitlah itu cara membunuh. Namanya isim hay'ah. Wa idza dzabhtum apabila kalian menyembelih fa ahsinu dzibhata maka perbaguslah cara nyembelihnya. Ya, keadaan nyembelihnya ya di antaranya pisaunya atau alat untuk nyembelihnya harus benar-benar tajam gitu ya. Kemudian ketika menyembelih teman dari hewan yang disembelih nggak boleh ikut melihat misal itu di antaranya. Ya, fa'asinu dzibhah. Ya, bahasanya fi'alah. Jalastu jilsatal ulama'i. Ya, saya duduk seperti keadaan duduknya para ulama. Jilsah itu adalah isim hayah. Sehingga bedanya kalau maroh adalah fa'lah, kalau ini fi'lah. Ya, beda sedikit ya. Kalau isim maroh fa'latun atau fa'latan, kalau ini fi'latan. Itulah gambaran dari isim-isim yang termasuk isim jamid baik dari sisi pertama zat ataupun yang kedua masdar dan berbagai nama-nama dari masdar yang ada. Ya kelihatannya untuk malam hari ini ya kita cukupkan sampai pembahasan yang isim isim jamid ya isim jamid. Insyaallah untuk isim mustaq kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya, nanti latihannya setelah bahas ini, setelah bahas isim
mustaq ya, baru nanti akan ya ada latihannya ini. Tambah isim mustaq. Nah, ini ya nanti latihannya di sini. Ya, pisahkan isim dia bahwa ini termasuk jamid atau mustaq lalu masukkan dalam tabel berikut ya. Di latihannya setelah kita menyelesaikan pembahasan isim mustaq insya Allah ya. Berarti sekarang belum ada latihan sehingga bersifat tanya jawab. Silakan. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya belum terlalu paham tentang masdar. Tapi masdar itu adalah isim yang dibuat dari kata kerja begitu Ustadz? Ya, tadi sudah disinggung, masdar itu justru asal dari kata yang lain. Dia sebagai asal usul dari kata yang lain. Justru kata kerja berasal dari masdar. Ya, Oh cuma gitu. di dalam tasrifan, masdar ditempatkan di urutan ketiga. Ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar itu kan dalam tasrifannya. Nah, disebut masdar karena dia sebagai asal usul dari kata yang lainnya termasuk fi'il. Sehingga apa asal dari fi'il jalasa yaitu julusan gitu. Nah, Misalnya ini contohnya ada khurujun. Jadi kalau kita bikin kalimat pintu keluar jadi babul khurujin gitu Ustadz. iya, babul furuji. Kalau ada al jangan tanwin. Babul furuji. Pintu Oh, nah. keluar gitu betul. Itu di antara pemakaiannya seperti itu. Pintu keluar babul furuji. Jadi kalau bilang saya keluar dari pintu keluar, ah, jadi fiilnya tetap dipakai Dia akhruju, tetap dipakai iya. akhruju min babul khuruji gitu ya Ya, Ustaz. betul betul ya. Akhruju Alhamdulillah. min babil furuji. Betul sahih. Itu contoh. Iya Ustaz. Makasih Ustaz. Mau tanya Ustaz, Ya, silakan. itu yang apa, yang marah itu, yang isim marah, itu berarti itu bentuknya cuma untuk satu kali saja, satu kali. Misalnya apa, ini apa, intolako, intolako, un berarti satu kali bertolak. Kalau misalnya dua kali, tiga kali berarti bentuknya lain lagi ya, nggak seperti ini ya Ustaz. Ya sama, tinggal ditambahkan angkanya. Oh Tinggal gitu. ditambahkan angkanya ya. Misal Salah intolak satu tuh, marot gitu. intolak tuh salah sa ya salah santila Salah satu protein. din ya, itu dijamakan. Oh Berlaku hukum gitu. adat madud gitu. Ya seperti Arba itu. amarotin gitu Ya, misalnya. Kalau misal kita mengatakan saya beristighfar 3 kali gitu kan. Istighfarullah ya salasa, Bismillahirrahmanirrahim. kemudian Salah marotin. istighfarotinnya. Salah satu protein. Oke. Oke, Nah, jazakallah khairan Ustaz. ya, ya, barakallahu fiikum. Ya, jadi bukan hanya sekali ya, kalau berapa kali tinggal ditambahkan angka, sebutkan angkanya. Ya, silakan kalau masih ada.
Sudah cukup atau masih ada pertanyaan? Nggak ada PR, Ustadz. Paling nanti setelah membahas itu latihannya setelah ini, setelah isi mustak aja nggak apa-apa. Ya. Nanti anak kasih PR nggak apa-apa ya. Anak kasih PR. Nanti anak share di grup. Ya, anak share di grup yaitu tentang membuat masdar aja. Ya, makasih Ustadz. Ya, anak share di grup. Ya, kelihatannya tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya sampai ini. Insya Allah nanti anak share di grup apa yang menjadi PR-nya. Gitu. Dan juga rangkuman tentang bagaimana cara membuat masdar. Jadi ini sudah disampaikan tentang cara pintasnya ya, cara pintasnya. Dan juga ada cara pintas lainnya dengan dihafalkan. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangannya. Dan kita maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi